Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainurdin Ramadhani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis atau diagram chart dari proses bisnis. Yang di level pertama itu ada diagram chart proses bisnis dari customer, perusahaan, dan supplier. Di mana di sini dimulai dari perusahaan yang menawarkan produk ke customer, lalu customer akan memesan produk tersebut sehingga memesan produk tersebut ke perusahaan dan perusahaan menerima permintaan pesanan dari customer sehingga melakukan pengecekan produk ke gudang. Jika di gudang masih ada, maka produk tersebut akan langsung dikirimkan ke customer. Tetapi jika tidak ada di gudang produk tersebut atau stoknya sudah tidak ada atau habis, maka perusahaan akan melakukan PO ke supplier dan supplier akan menerima PO tersebut lalu akan memproduksi barang tersebut dan melakukan pengiriman produk dan DO kepada perusahaan. Jika barang sudah dikirim ke perusahaan, maka perusahaan akan menerima produk dan melakukan pengecekan produk tersebut. Jika produk tersebut sudah oke, sesuai, maka perusahaan akan melakukan pembayaran kepada supplier. Dan supplier akan melakukan invoice dan pembayaran. Akan menerima invoice dan pembayaran, lalu proses telah selesai. Lalu setelah itu, proses dari perusahaan ke supplier sudah selesai, maka barang yang tadinya setelah dibuat oleh supplier itu akan masuk ke pergudangan produk. Di pergudangan produk ini ya, selanjutnya akan ada pencatatan transaksi masuk atau keluar. Ketika sudah dicatat di gudang, transaksi masuk dan keluarnya, maka transaksi keluar transaksi keluar itu adalah transaksi yang barang keluar dari gudang atau akan dikirimkan kepada customer. Kiriman produk, setelah customer menerima produk dan melakukan pembayaran, customer akan membayar dan perusahaan akan mendapatkan customer invoice. Setelah customer sudah membayar, lalu perusahaan sudah menerima pembayaran dan proses sudah selesai. Itu untuk yang level 1. Untuk yang level 2 ini, di sini ada proses bisnis yang berhubungan dengan sales, forecast, accounting, dan HRD. Di mana di sini divisi sales ini pada perusahaan akan melakukan perkiraan permintaan karena mungkin stok barangnya sudah habis, jadi mereka akan melakukan permintaan dan divisi forecast akan membuat permintaan pembelian. Lalu divisi forecast setelah melakukan menerima permintaan pembelian, mencari stok barang dan menyerahkan daftar barang, divisi sales lah yang akan memesannya. Setelah divisi sales memesannya, divisi sales akan mengirim pesanan dan faktur pelanggan sudah ditetapkan. Sudah keluar. Jika faktur pelanggan sudah keluar, maka hubungannya adalah dengan divisi accounting. Divisi accounting ini bertugas untuk menerima pembayaran dari pelanggan, akuntansi biaya, terus ada evaluasi jika barangnya reject atau lama. Evaluasi yang berhubungan tentang keuangan itu divisi accounting. Lalu pembukuan, melapor, dan finance accounting dan manajer proses selesai. Lalu di sini ada divisi HRD. Divisi HRD ini tugasnya untuk menghitung jumlah karyawan yang masuk, menghitung jumlah tunjangan karyawan, menghitung pajak, memasuk gaji, dan melakukan pengecekan ulang serta mengevaluasi divisi accounting, forecast, dan sales. Untuk level 3 ini adalah bisnis proses dari masing-masing modul. Di sini tuh ada pembuatan daftar pesanan, melakukan pemesanan kepada supplier, menerima pesanan barang dari supplier, ada tambahan pesanan atau tidak, dan membayar tagihan pesanan. Seperti inilah diagramnya. Untuk yang di level 4 ini ada submenu dari proses bisnis, modul manufacturing. Di sini submenunya adalah di modul manufacturing ini ada 4 submenu: manufacturing, planning, produksi, dan konfigurasi. Di sini di manufacturing ada submenu lagi yaitu manufacturing order. Lalu di submenu produksi ada 2 submenu lagi yaitu bill of material dan routing. Begitu saja sih yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.